Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini bagaimana mengisahkan tentang waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tampaklah langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Melalui sakramen baptis kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dosa-dosa kita pun dihapuskan. Kita dimurnikan dan memperoleh hidup ilahi. Tugas kita adalah mempertahankan kekudusan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Memang bukan tugas yang mudah, bahkan mungkin dikatakan amat sulit untuk dilaksanakan, karena banyak sekali hambatan, kendala, dan godaan yang mengalihkan perhatian kita daripadanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, cara hidup Yesus di dunia ini dari awal hingga akhir memperlihatkan kesederhanaan. Dimulai dari tempat lahir yang tidak layak, kehidupannya yang bersahaja, hingga kematiannya yang tidak sepantasnya. Kata kesederhanaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengorbanan yang mulia, selaku Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Hidup layaknya manusia, tahu dan mengalami kesusahan hidup juga seperti manusia. Namun hari ini Yesus memberi teladan kepada kita agar kita selalu rendah hati. Kerendahan hati adalah tindakan yang sangat dibutuhkan dalam hidup bersama dengan orang lain. Ketika kita menolong dan melayani sesama dengan rendah hati, maka Ia pun akan meniru dan meneladani kita. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, masih adakah orang seperti itu kita jumpai saat ini? Rasanya sangat sulit kita temukan ada orang yang menolong dan melayani sesama dengan rendah hati pada zaman ini. Namun dalam Injil ditegaskan kembali dalam Injil hari ini bagaimana mengetengahkan hal yang luar biasa, bahwa kerendahan hati harus dilakukan sebagaimana dilakukan Yesus dengan baptis, ya, di mana Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada,
Dalam kerendahan hati, Yohanes menyatakan, siapakah sesungguhnya Yesus itu? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus sungguh maha agung, sungguh maha besar. Meskipun Yesus lebih besar daripada Yohanes, namun Yesus bersedia untuk dibaptis. Ini merupakan tanda kerendahan hatinya. Dengan ini dimulailah karya Sang Putra, dan ia mendapat dukungan dari Bapa dengan berkata, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Merendahkan hati bukanlah perkara mudah. Begitu banyak tantangannya. Egoisme sering mendorong kita sebagai manusia untuk menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain. Untuk itu, marilah kita kembali belajar seperti Kristus untuk mencari dan mewujudkan kehendak Allah dalam setiap keadaan. Itulah yang diperlukan, itu yang diperkenankan Allah dari umat pilihannya. Marilah kita juga merendahkan hati kita, terlebih dalam mewartakan karya cinta kasih Allah. Dengan demikian, kita akan menjadi putra-putri Bapa, bisa mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai dengan kerendahan hati kita. Dan semoga semakin kita bisa rendah hati, karya keselamatan akan semakin terpancarkan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.